teman-teman semuanya, welcome back ke series Intip Karir. Di Intip Karir ini kita sudah biasa untuk mengundang berbagai speakers dari berbagai industries, ada dari FMCG, banking, Telkom, Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, di kesempatan kali ini di Intip Karir series part 20, kita akan membahas tentang satu program development, yaitu Young Leaders for Indonesia, yang banyak banget manfaatnya nih teman-teman buat dunia kerja. Di sini kita udah ada kedatangan satu speakers kita, yaitu Kak Agnes. Halo. Hai Kak Agnes. Kak Agnes Ardianti ini saat ini bekerja sebagai Head of Corporate Management System dan Business Development di PT Astragrafia Tbk. Dan Kak Agnes ini dulunya menjadi top 10 graduates dari Young Leaders for Indonesia, Regional Wave 2 by McKinsey & Company. Mungkin perkenalan sekilas kali ya Kak Agnes ini sebenarnya siapa, terus dulu pernah bekerja, pengalaman bekerjanya atau pengalaman dulu kuliahnya di mana sih Kak? Gitu. Silakan Kak Agnes. Oke, aduh, jadi malu. Ya, thank you Sonia sudah mengundang di Intip Karir Part 20. Yeay. Ya, sebenarnya tadi udah sempat kebahas juga ya sama Sonia pengalamannya selama ini gimana. Cuman brief sedikit ya, tadi sudah diperkenalkan namanya. Terus dulu aku sempat kuliah di Universitas Pajajaran. Dulu ambil ekonomi, terus habis itu sempat ngambil McKinsey di tahun ketiga sama tahun keempat akhir-akhir gitu. Terus habis itu masuk ke Astra. Astranya lewat program MT, Astra Graduate Program, sama seperti Sonia, cuman lebih berumur saja. Terus habis itu selama GP kan 2 tahun ya, sempat muter-muter ke beberapa company, sempat di Serasi Autoraya, sempat di UT, dan terakhir di Astragrafia sampai placement itu tahun 2017 sampai sekarang. Gitu. Sampai 2021 ini. Berarti kita punya dua kesamaan ya Kak ya sebenarnya. Satu AGP. Yes, betul. Cuma Kak Agnes itu angkatan Astra Graduate Program batch 5. Kalau aku di batch 9. Jadi beda 4 batch. Tidak perlu disebutkan gitu secara detail sebetulnya. Oke, sorry. Nah, yang satunya lagi tuh yang Leaders for Indonesia. Ini pesan sponsor ya, bukan sponsor sih. Kita pakai jaketnya, guys. Ini jaket kelulusannya, ada logonya juga di belakang. bisa dipakai dua sisi. Jadi kalau lulus dari program yang Leaders for Indonesia itu kita dikasih jaket ini ya, jaket graduation, jaket kebanggaan. Betul. Terus kita lagi mau nostalgia gitu, jadinya ya kita pakai. Iya, biar berasa muda gitu kan, zaman-zaman kuliah betul. Masih aktif gitu. Nostalgia. Nah, sekarang nih Kak Agnes, ada pertanyaan dari adik-adik kita nih. Business development di Astra itu sebenarnya pekerjaannya seperti apa sih Kak Agnes? Oke, sebetulnya business development itu di beda perusahaan akan beda job desk-nya. Betul. Kalau di Astragrafia sendiri, business development-nya itu lebih ke soal penyusunan strategi. Jadi kayak kita lebih meneliti nanti ke depan tuh kita akan strategi seperti apa sih, jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjangnya gimana. Terus nanti kita juga akan in charge di partnership. Jadi misalnya kayak kita mau GV atau M&A atau mau kerjasama dengan siapapun itu, biasanya kita akan menganalisis siapa sih potensial partnernya, dan nanti kita akan dalam lah due diligence, visibility study, dan segala macam sampai kita bisa rekomend ke C-level kira-kira siapa nih yang paling tepat dan bentuk kerjasamanya akan seperti apa gitu. Itu kalau di kalau di Astragrafia ya. Bedanya sama business development di startup Kak, itu apa tuh Kak? Nah ini kalau dari sharing teman-teman juga sih, kalau misalnya di startup itu mirip sih, lebih ke partnership juga, tapi mostly lebih ke ada yang maintain, ada juga yang mencari customer gitu, dan mencari partnership gitu ya. Jadi ada misalnya kalau di e-commerce misalnya atau di fintech, kadang-kadang BD-nya itu lebih ke maintain. Jadi ada yang maintain partner logistiknya lah, atau misalnya banking partnernya, jadi lebih ke partner yang biasa kerjasama di bisnis tersebut. Tapi ada juga yang mencari partner-partner baru yang potensial gitu. Jadi ada antara mix dua itu sih biasanya gedeannya. Oke, terus ini kita ada pertanyaan juga nih Kak Agnes. YLI itu sebenarnya apa sih Kak? Program untuk apa? Dan ditujukan untuk siapa? Dan apakah dari semua universitas itu boleh apply ke YLI atau Young Leaders for Indonesia?
Oke, nah ini sebenarnya sesuai yang aku ingat ya. Boleh, Karena boleh, udah it's okay. 6 tahun lalu gitu. Dan ini tidak dibayar, tidak di-brief dulu sama McKinsey, jadi ya Iya, mudah-mudahan betul. tidak membawa ke jalan yang sesat gitu ya. Jadi sebenarnya yang Leaders for Indonesia itu lebih ke leadership development program. Jadi sebenarnya durasinya sekitar 6 bulanan gitu. Nah nanti ada tema-temanya di setiap forum. Biasanya tuh ada 3 forum, jadi lead self, lead team, sama lead change. Nah, di in between forum itu biasanya kita ada development program atau project lah. Project yang pertama itu bisa personal leadership project. Nah, itu kayak kita milih kita mau mengembangkan apa sih, kita akan fokus kemana. Itu kayak lebih ke development, tapi kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa pilih ke siapa sama siapanya. Terus kalau nanti di antara forum kedua dan forum ketiga itu biasanya kita masuk tim, tapi sama-sama leadership program juga. Nah itu nanti biasanya kerjasamanya tuh lebih banyak lagi dengan partner-partnernya yang udah pernah bekerja sama dengan McKinsey. Jadi kayak ya startup-startup yang gede-gede atau even kementerian gitu. Jadi biasanya kita akan ada satu body atau mentor dari tim McKinsey dan juga ada mentor dari uh, project owner-nya gitu. Jadi dari pihak kementeriannya atau startup-nya gitulah. Nah, sebenarnya ini buat ada 2 sih. Ada regional dan ada nasional. Kalau nasional itu berlaku di seluruh Indonesia, semua universitas bisa join. Kalau di regional itu biasanya lebih ke satelit. Jadi waktu itu aku join di regional di area Bandung aja. Jadi ya universitas-universitas di Bandung gitu. Oke, tapi sebenarnya dari programnya itu sama persis ya Kak Agnes ya, antara regional sama Sama, nasional itu sama, sama. sebenarnya sama. Dan durasinya sama-sama 6 bulan ya. Betul, betul. Cuman bedanya ya ketemu teman-temannya aja. Bedanya sama-sama di Bandung atau misalnya nasional seluruh Indonesia. Gitu. Dan kalau untuk benefit yang didapatkan nih Kak dari program yang Leaders for Indonesia itu apa aja sih sebenarnya Kak Agnes? Banyak banget sih. Dan menurutku sangat worth it untuk ngejalanin ini 6 bulan meskipun PR-nya banyak ya yang tadi project-project Iya. itu gitu. Nah, benefitnya sebenarnya buat aku pribadi ya waktu itu secara personal pertama aku lebih ngerasa pede untuk berbahasa Inggris. Jadi memang si program ini kan lebih ya mix sih, tapi mostly akan menggunakan bahasa Inggris. Bahasa At Inggris. that time, aku merasa aku tuh nggak jago sebenarnya, jago bahasa Inggris tuh nggak pernah, les nggak pernah, pakai bahasa Inggris jarang-jarang, paling cuman kayak kalau nonton film lah atau kalau dengerin musik gitu-gitu, maksudnya nggak pernah yang formal menggunakan bahasa Inggris lah, jarang banget gitu. Nah terus dari Yale itu lebih berani untuk mencoba ngomong pakai bahasa Inggris dan ada kayak sparring partnernya juga buat ngobrol gitu. Jadi itu salah satu uh, skill yang bisa didapat dari situ, tapi yang lebih berimpact ke jangka panjang tuh sebenarnya karena ini dibuat oleh McKinsey juga, itu lebih banyak belajar tentang framework berpikir sih sebetulnya. Jadi kayak di situ karena kita kan dikasih project-nya dan itu benar-benar kayak corporate project gitu dan skalanya cukup besar. Jadi kita banyak belajar tentang framework-framework yang sebenarnya kalau kita ada project tuh harus ngapain dulu sih dan apa sih yang harus kita perhatiin gitu dari si project tersebut gitu. Nah, itu tuh belajarnya banyak banget. Pas di forumnya pun biasanya akan ada guest speaker-nya juga dan itu udah nggak usah dipertanyakan lagi levelnya, udah pasti keren-keren CEO, banget. menteri. Ya, bener, aduh udah itu tuh, tapi somehow tuh nggak berasa bikin kita minder sih, meskipun kayak mentor kita sendiri atau misalnya undangan-undangannya itu yang wah-wah semua, tapi itu kita nggak merasa minder at all sih. Jadi kayak itu juga jadi salah satu poin plus, jadi kayak kita mengembangkan network kita sendiri gitu ya dari sesama satu wave gitu dan semua mentor-mentornya. Udah kalau misalnya itu tuh udah keren-keren banget lah, meskipun kita kayak kitanya aja biasa aja sih sebenarnya, maksudnya nggak yang keren-keren banget gitu jadi peserta yang wah banget gitu, tapi teman-teman kita tuh kita bisa belajar banyak banget lah, meskipun nggak ada prestasi yang secara konkret atau material gitu ya, tapi banyak juga teman-teman yang cara berpikirnya aja tuh udah bikin kita kayak Wow. oh wow gitu. Kadang-kadang sampai kayak oh ada ya orang yang mikirnya kayak gitu ya, dan itu tuh nggak hanya soal bisnis doang tapi kayak impact-nya ke society kayak gitu-gitu tuh kayak keren-keren sih. Keren sih. Memang Lulusan-lulusannya definisi yang Leaders for Indonesia ya. bener-bener Pemimpin muda bener. untuk Indonesia gitu. Iya. Dan Banyak banget ya pokoknya manfaatnya gitu.
Kalau itu sebenarnya bermanfaat juga buat waktu kita udah daftar dan juga udah di dunia kerja gitu nggak sih Kak Agnes? Kayak kan kita tadi udah Pasti. latihan untuk presentation in English juga ya, Hmm, ditontonin berbagai macam orang juga. benar, benar. Dan ya pastinya sih, pastinya. Dan sebenarnya itu kebukti juga dari pertama aku coba buat apply kerjaan nih, itu tuh kepake banget dari si frameworknya gitu. Somehow ini nyambung agak ke dunia kerja ya nanti Iya, langsung. boleh, boleh. Jadi kan kita nih sebagai MT kan tesnya itu berlapis-lapis dan macam-macam banget kan. Dan itu ada case study segala, kayak kita harus presentasi satu tema khusus, atau misalnya kayak pengembangan bisnis di salah satu sektornya Astra tuh kita mau bawa kemana. Nah, frameworknya itu yang aku pakai. Kalau misalnya, ini salah satu contoh ya, di McKinsey itu kita diajarin tentang action priority matrix. Jadi kayak matrix buat ngegambarin setiap project itu effort sama impact-nya tuh segede apa. Gitu. Nah, itu tuh aku pakai buat proses seleksi, even sampai sekarang aku di BD. Oke, Jadi masih kepake ya di business development juga ya Kak? masih kepake. Itu Masih. kan berarti aku join 2014, 2015. Sekarang 2021 nih aku masih pakai matrix yang sama. Lebih karena kita tahu nih prioritas mana sih yang harus dikerjain duluan gitu, yang impact-nya lebih besar, tapi effort-nya besar juga, berarti kan itu kan harus project dalam butuh fokus yang lebih besar gitu. Sedangkan kalau yang effortnya kecil tapi impact-nya gede kan itu kayak bisa jadi quick wins nih. Nah, biasanya itu kepake tuh di jangka pendek tuh kita harus ngapain dulu sih, terus long term-nya kita harus ngapain dan nyiapin apa. Itu tuh ya pola pikir yang seperti itu yang sebenarnya bisa jadi nggak kita dapat dari waktu kita kuliah gitu. Karena itu nggak Betul. by the book, tapi kayak harus terjun dulu nih gitu, harus ketemu banyak stakeholder juga gitu. Dulu kalau untuk, kan projectnya ada dua tuh Kak Agnes. Kalau yang personal leadership programnya, dulu Kak Agnes ambil temanya apa Kak? Dulu aku education ngambilnya Education kalau ya? personal ya. Jadi kayak dulu tuh kebetulan ada PAUD di dekat rumah di sekitar itu buat anak-anak yang kurang mampu sebenarnya. Jadi kayak mereka belajar kayak pre-K gitu, kayak playgroup, tapi ini versi lebih lokalnya lah. Jadi guru-gurunya tuh guru-guru ibu-ibu PKK, terus kayak anak-anak yang di sekitar situ gitu, yang level ekonominya tuh cenderung menengah ke bawah. Menengah ke Nah, bawah. di situ ya jadi aku di situ lebih ke metode pengajarannya sih. Jadi kayak games educational apa sih yang bisa kita pakai. Terus habis itu aku waktu itu namanya Bookworm Project. Jadi si Bookworm ini buat metode belajar dan sumbangan buku ke anak-anak yang kurang Hmm, mampu itu di sekitar gitu. Jadi oke. basically lebih ke impact sih, apa sih impact apa yang Sosial, mau kita kayak kasih social ke project gitu ya. sosial ya gitu. Kalau yang project kedua, itu kita juga diajari tentang consulting dulu ya Kak ya. Kayak ya semi-semi Betul, project-project consulting. Dulu sektornya apa Kak? benar-benar. Tentang apa nih Kak Agnes? Kalau business Balik lagi ke leadership-nya? education. Education lagi. Balik lagi. Oh, Nggak tahu emang karena dulunya education, maksudnya yang personal itu education, terus pas project di LP-nya itu juga education, jadi lebih kayak ke matrix, school matrix gitu, kayak penggolongan sekolah-sekolah dan metode apa yang harus dipakai, itu bareng Kemendikbud gitu. oh, sama kementerian ya berarti Kak Agnes dulu. Gitu. Dulu masih Nah, sama Pak Anies masih di Kemendikbud dulu. oh, I see. Menarik, menarik, menarik. Kalau aku dulu self development Kak, tentang soft skill gitu, pengembangan soft skill. Terus tapi Hmm. business leadership project-nya itu aku malah tentang artificial intelligence yang random banget. Oh, Yang kita sebenarnya juga keren banget, seru banget. di AI. dalam timnya itu berlima, cuma satu orang yang anak IT sebenarnya. Oh gitu. Iya, Partnernya sisanya sama anak siapa? bisnis, ekonomi. Kayaknya nggak ini sih, swasta sih, startup gitu. Oke. Iya, gitu sih. Tapi seru kan? Maksudnya nggak Iya, iya. nggak kaleng-kaleng gitu, meskipun nggak terlalu gede dan orang nggak tahu namanya tuh emang seru aja kan Iya, pasti. betul. Belajar hal-hal baru istilahnya. Dan karena Hmm. didampingin dari mentor yang dari McKinsey, kita juga dilatih untuk berpikir structure, berpikir ala-ala Hmm. konsultan gitu sih sebenarnya dulu yang Benar, dipelajari. benar, benar. Problem solving gitu kan Ya, sebenarnya. problem solvingnya dapat. Terus ini nih Kak Agnes, kalau dulu waktu Kak Agnes itu satu angkatan kira-kira berapa orang nih Kak yang keterima di Young Leaders for Indonesia?
Dulu cukup banyak sih, sekitar 50 ya, 56 sekitar orang. 56. Oke. Ya berarti around 60 ya kurang lebih. Ya, 50-60 lah. 50-60. Untuk seleksinya dulu cara daftarnya itu sebenarnya gimana sih Kak Agnes? Apakah dia memang tinggal daftar di websitenya atau ada proses seleksi tertentu yang pernah dijalani? Kalau di zamannya Kak Agnes dulu gimana Kak? Dulu tuh aku tuh daftar di web, tapi waktu itu sempet submit kayak CV, terus esai juga. Habis itu ada interview, phone call interview gitu sih, lebih nanya ke motivasi, terus ekspektasinya tuh apa, gitu sih. Dari program itu? Sama nggak sih? Sama. Aku dulu juga gitu Sama sih. sih ya? Apply, ada isainya juga. Isai Hmm. kenapa? Oh, isainya tuh kayaknya tentang leadership experience. Satu leadership experience yang paling eksponensial atau apa gitu kalau nggak salah. Terus interview. Interviewnya phone interview, ditanyain tentang visi kamu ke depan, terus kenapa kamu mau join ke program ini gitu-gitu sih. Terus ditanyain juga pengalaman leadership. Yang ditanyain sebenarnya lebih ke leadership-nya sih, leadership kita selama kuliah gitu. Benar. Nah, ini tuh terbuka untuk semua universitas nggak sih Kak Agnes? Dalam artian semuanya gitu benar-benar boleh daftar atau hanya universitas-universitas terpilih aja, misalnya ITB, Unpad gitu. Enggak sih, kayaknya nggak ada batasan deh, seingatku sih nggak Manapun ada boleh deh. ya. Selama orangnya Hmm. qualified gitu, dia pasti akan Betul, selama lolos seleksi sih. keterima. Gitu. Iya, betul sih. Terus dulu itu kalau waktu Kak Agnes itu berarti yang Leaders for Indonesia-nya di Bandung ya Kak Agnes? Atau ke Jakarta? Benar, di Bandung. 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 Benefitnya berarti berupa training ya, jatuhnya kayak training. Iya, training leadership, training buat yang problem solving tadi, lebih kayak consulting, itu sih sama banyak sih soft skill ya, lebih ke soft skill dibandingin ke hard skill. Hmm, oke, menarik sih. Soft skill apa aja nih Kak Agnes yang Kak Agnes dapetin gitu? Semua soft skill yang Kak Agnes dapetin dari yang Leaders for Indonesia ini. Selain problem Banyak solving. lebih kayak ke self confidence juga, how Oke. to manage all stakeholders, terus ke komunikasi juga gitu sih, dan ya tadi terutama leadership ya, karena memang ini kan leadership program juga gitu, Leadership jadi program. kayak di tim tuh gimana sih gitu ya. Bener sih, dulu kayaknya aku sempat juga inget tuh diajarin gimana caranya menyampaikan feedback dengan baik dan benar gitu. Ada kayak gitu Benar. cara menerima Iya. feedback. Terus Ya, diajarin apa lagi ya, cara memanage energi gitu. Cara memanage, ya, mencari tahu apa sih hal-hal yang bisa bikin kita energize, apa hal-hal yang bisa drain energi kita. Terus kita harus petain gitu ya, kayaknya dulu untuk benar-benar tahu buat lebih dalam stay tentang positif diri tuh. kita. Hmm. Benar. Terus kalau nggak salah juga di yang kan ada tiga forum gitu. Forum pertama untuk yang diajarin tentang lead self, forum keduanya yang lead team, forum ketiga itu kita dikasih kesempatan untuk diajarin cara bikin CV yang bagus. Sama nggak sih Kak? Benar. Angkatannya Kak Lead Agnes juga? change ya yang terakhir tuh. Iya, lead change itu diajarin cara bikin CV yang bagus. Terus juga dapat kesempatan buat ada kayak job fair internal, sama nggak Kak? Benar. Ada juga ya? Sama job fair. Ya. Benar-benar. Jadi Ya, teman-teman benar itu tuh seru juga. itu penting, itu bagus juga sih. Jadi teman-teman itu bisa dapat pekerjaan dari ikut program yang Leaders for Indonesia ini. Karena di forum terakhirnya itu, YLI itu ngundang berbagai perusahaan gitu deh. Jadinya kita bisa daftar langsung di situ, bisa dipanggil juga. Aku juga dapat salah satu offernya kebetulan di situ. Terus ya Lumayan ya. akhirnya gitu. Lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman targetnya itu sebenarnya untuk anak-anak yang ada di tahun ketiga, tahun keempat ya. Bener kan Betul. ya Kak Grace? Jadi kalau misalnya Betul. teman-teman di sini ada yang masih kuliah, terus di tahun ketiga atau tahun keempat, kita merekomendasiin kalian buat join ke program yang Leaders for Indonesia ini. Betul. Ya, atau any kind of leadership program sih. Sebenarnya Betul. kayak itu masih bisa dapat juga. Yang Leaders for Indonesia kita rekomendasiin karena itu sekalian consultingnya kan. Kayak consulting Consultingnya, kayak. betul. Cuman any kind of leadership program tuh tetap bagus sih dimanapun. Dan sama siapapun Betul. yang nyelenggarain ya. Ada XL, ada Jarum mungkin kalau teman-temannya tahu. XL Banyak Future kok. Leaders, Jarum Besuan, plus Astra First juga. Astra juga punya Astra First. Itu bisa banget buat membentuk kita sih ya istilahnya. Karena kalau di kuliah kan mungkin nggak diajarin hal-hal seperti ini. Di organisasi kita belajar sih, tapi nggak sekomprehensif
yang diajarkan di leadership program ya bisa dibilang ya. Betul, Ada betul. ilmu-ilmu tertentu yang kita memang baru belajar itu setelah nyemplung ke leadership program itu. Gitu. Terus kalau waktu Kak Agnes di YLI ini ada yang bertanya sih Kak, diajarin nggak sih Kak skill-skill untuk consulting? Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke consulting, itu kita udah tahu beberapa skillnya gitu atau beberapa ilmunya. Diajarin, ya tadi contoh-contoh framework yang bisa kita pakai, terus kayak apa aja yang diperhatiin gitu-gitu tuh diajarin juga, makanya itu juga yang kita terapin waktu pas project gitu. Jadi emang cukup lengkap sih yang Cukup lengkap. diajarin tuh, jadi kayak ada modulnya juga gitu. Oh iya bener, modulnya aku baru inget sama modulnya. Ya, Modulnya ya juga ada ratusan modul. halaman. Bener, modulnya tuh tebel-tebel kayak, aduh itu kalau itu for free juga kan, maksudnya si YLI ini kita kan nggak bayar sama sekali, ya itu lebih ke nggak bisa dinilai sih benefitnya, karena si buku Betul, sakti betul. itu dan pengalaman-pengalaman kita selama 6 bulan. Iya, iya. Terus ada juga yang tanya nih Kak Agnes, dia udah ikut seleksi tahun lalu dan failed di interview. Nah, kalau dari Kak Agnes itu ada tips nggak sih Kak? Misalnya kalau ketika kita lagi interview atau kita lagi submit essay, itu sebenarnya yang bagus itu seperti apa gitu? Biar bisa lolos dari seleksi program leadership ataupun lolos kerja gitu, lolos seleksi tes kerja MT gitu. Oke, sebenarnya nggak ada yang strict, yang spesifik banget sih. Kalau misalnya esai itu lebih ke kita menjelaskan pengalaman kita. Yang penting tuh precise, tapi kayak dapat esensinya apa gitu. Kayak kita pengalamannya tuh di mana yang menonjolkan dari sisi leadership. Tadi kan emang udah dikasih tahu nih esainya tentang misalnya leadership. Ya udah, berarti kita hanya fokus ke area yang temanya udah itu. Maksudnya jangan lebar kemana-mana. Terus kalau misalnya di interview itu biasanya yang penting kita pede, satu. Yang kedua, kita tahu tujuannya mau apa. Gitu. Jadi yang pasti make sure kalau si tujuannya ini sesuai dengan output atau outcome dari si program ini gitu. Jadi ya kita paling nggak harus cari tahu dulu nih itu program macam apa sih, kita bisa dapat benefit apa aja, cocok nggak sih sama visi kita gitu. Nah lebih ke penjelasan itu sih. Again, mau interview atau essay sebisa mungkin nggak terlalu bertele-tele. Jadi sampaikan yang penting-penting aja dan sesuai dengan apa yang ditanyain, itu sih sebenarnya. Yang penting jangan nervous, jangan kayak gitu, jangan kurangi yang lebih karena kita nggak tahu, aduh jawab apa gitu. Jangan panik juga, jangan ntar takutnya nih, ini pernah pengalaman juga. Kalau misalnya kita deg-degan tuh kita cenderung lupa apa yang mau disampaikan juga, meskipun kayak kita udah latihan gitu. Jadi ya lebih ke mengontrol psikologinya juga, kayak inhale dulu, inhale, exhale gitu, terus nanti jawab ya santai aja gitu, nggak usah yang sambil mikir, aduh grammarnya bener nggak ya gitu, jangan. Iya, padahal orang juga Ya, mungkin nggak notice gitu kalau grammarnya kita iya, salah dan iya, segala iya, macam. bener. Jadi kalau kalau interview sih sebenarnya nggak akan ngecek grammarnya salah apa enggak gitu, yang penting pede aja dan mereka pasti paham kok, maksudnya nggak yang kamu salah nih, verbnya harusnya bukan pakai ini, nggak akan kayak gitu. Tapi ya udah, yang penting menjawab sesuai apa yang ditanyain aja. Gitu Berarti sih. dari Ya, proses apa lagi? seleksinya, kalau proses Apa? seleksi yang Leaders for Indonesia itu dulu pakai bahasa Inggris semua ya Kak Nes ya? Esainya Hmm. juga bahasa Inggris. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang bikin esai dan merasa bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus gitu, sebenarnya kita juga bukan orang yang bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget, tapi kalian bisa minta tolong ke mungkin teman-teman kalian kalau ada yang bahasa Inggrisnya lebih bagus, minta tolong bantu dicekin grammarnya Review, gitu-gitu betul. juga bisa sih. Gitu. Iya, iya. Kalau Tapi percayalah dulu aku nggak sejago itu guys bahasa Inggrisnya. Jadi tenang, bisa. iya sih, aku juga average lah, tapi masih bisa keterima gitu. Selama Iya, dulu sebenarnya aku pengalamannya nol kok. Maksudnya nggak pernah debat bahasa Inggris. Kayaknya kamu sempat debat juga kan, Son? Kita ada aku bisnis case sih, pengalaman tapi debat nggak gitu, bisnis nggak case. debat, Asli. bukan orang MUN. Iya, iya. Bisa kok. Terus pesannya Kak Agnes nih Kak Agnes, mungkin dari yang sebagai lebih senior nih Kak, untuk teman-teman yang ada di fase masuk kuliah atau di fase lagi awal-awal bekerja gitu, apa sih Kak pesan dari Kak Agnes buat kita semua gitu, termasuk aku mungkin karena lebih junior. Ya, kalau misalnya masih kuliah ya disiapin sebaik-baiknya sih. Akademis penting, tapi kegiatan di non-akademis juga penting buat menambah pengalaman dan leadership, ketemu orang banyak, buat
lebar network itu penting juga. Oh iya, network gitu. itu berharga sih. Benar, itu tuh masalahnya network tuh lebih long term kan, jadi nggak hanya sekarang sih mungkin kita nggak akan butuh gitu ya, mungkin cuman kayak temen ngobrol aja, tapi one day siapa tahu itu bisa kayak kita bisa kerja bareng, kerja sama bareng, atau kita butuh pekerjaan dari orang itu, atau butuh saran pengalaman apa dari orang itu, dan mungkin nggak kejadian sekarang, bisa jadi lebih jangka panjang kejadiannya. Terus kalau misalnya kalau persiapan kerja sih sebenarnya cari apa yang kalian mau dulu sih. Maksudnya dalam pekerjaan tuh jangan berpikir untuk nanti juga resign jadi adanya gitu. Nggak juga, sayang waktunya gitu. Jadi lebih baik coba cari tahu dulu pengennya kemana dan prepare sih. Yang penting pede aja dulu gitu. Jangan ciut dulu kayak aduh saingannya kok banyak banget, kok susah-susah keren-keren gitu. Yang penting kitanya dulu yang pede. Kalau udah masuk ya tantangannya akan macam-macam sih anyway. Jadi yang penting tetap menjaga spirit buat bertahan dan ngasih yang terbaik aja sih. Itu cukup menurutku. Gitu. Oh, sama satu lagi komunitas. Ya tadi ya mirip ke networking tadi, kayak bagus juga kalau kita gabung ke komunitas-komunitas yang membangun. Jadi misalnya ya tadi organisasi atau misalnya klub bahasa Inggris, misalnya kalau merasa nggak jago bahasa Inggris ikut ke bahasa Inggris gitu. Terus atau klub-klub usaha-usaha kecil-kecilan kayak gitu-gitu yang penting positif dan kita bisa mengambil sesuatu manfaat dari komunitas itu. Gitu. Itu aja ya. Oke, mantap. Iya, kalau Kak Agnes sih Kak, dulu kan Kak Agnes background-nya mungkin tentang background dari kuliah ekonomi gitu. Gimana sih Kak Agnes bisa nemuin kenapa akhirnya mau ambil MT dan MT Astra mungkin kali ya? Kenapa nggak misalnya mau jadi ekonomis atau jadi menteri ekonomi atau consulting gitu kalau anak-anak ekonomi Iya, banyak. iya, to be honest tuh sebenarnya aku cita-citanya cukup banyak sih, mulai dari banking, misalnya kayak Kementerian Bappenas atau BI gitu atau OJK kayak gitu-gitu kan, idealnya anak ekonomi lah. Tapi waktu itu kebetulan memang jalan yang kebuka Astra dulu, dan setelah aku cek-cek bukan penawaran yang jelek juga. Ya siapa sih yang nggak tahu Astra dan segede apa Astra gitu kan. Dan aku yakin waktu itu aku memang pengennya cari kerjaan yang kira-kira bisa develop orang juga. Dan waktu itu sempat dengar banyak cerita juga dari alumni-alumni kampus yang udah di Astra, programnya cukup bagus gitu. Jadi another tips juga, jadi ya cari juga perusahaan yang sesuai nih sama yang apa yang kita cari juga gitu. Dan dapat sesuatu yang besar atau misalnya kecil ya bagus aja semua. Bagus-bagus aja. Namanya pengalaman ya, kumpulin aja pengalaman sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya di dunia kerja nih Kak Agnes kan udah cukup lama nih bekerja, udah 7 tahun gitu. Lebih kepake ilmu selama kuliah atau soft skill sih Kak sebenarnya? Atau hal apa sih yang sebenarnya paling dibutuhin di dunia karir? Kalau aku sekarang lebih balance dua-duanya ya, karena kebetulan aku di BD dan di CMS juga, jadi aku masih ada part yang di mana aku harus bikin paper buat menganalisa kondisi eksternal dan internal kan. Eksternalnya itu bisa ke banyak yang nyangkut ke ekonomi, jadi masih kepake. Cuman kalau overall selama pekerjaan, somehow lebih ke arah soft skill-nya. Dan teman-temanku pun banyak yang kayak gitu, misalnya kayak ada teknik pangan, terus tiba-tiba ikut MT perbankan lah, atau MT beda lah, yang jauh beda sama jurusannya dia pas kuliah. Karena memang at the end yang kepake akan soft skill-nya. Karena kan nanti biasanya tuh kalau kita mulai kerja, kita tetap ada trainingnya, jadi kayak kita tetap dibekalin lah, nggak nol-nol banget gitu. Nah itu bisa belajar dari situ secara kemampuan teknikal ya. Tapi kalau di lingkungan kerja, yang lebih banyak akan dipakai tuh soft skill-nya. Kayak manage teamwork, terus nanti misalnya gimana cara ngobrol yang sudah C-level, kayak gitu tuh lebih kepake soft skill-nya dibandingkan dengan technical skill. Gitu. Jadi perlu balance juga ya Kak, antara technical sama soft skill-nya. Betul. Oke, dan terakhir mungkin karena ini sebenarnya pertanyaannya udah kejawab semua nih Kak, pertanyaan dari adik-adik kita. Closing statement dari Kak Agnes gitu. Kak Agnes mau pesan apa sih gitu, atau mau share apa gitu, satu dua quotes atau satu dua kata, satu dua patah kata gitu. Silakan Kak Agnes. Anything.
agak bingung ya, apa ya, lebih ke manfaatkan masa-masa kuliah, dinikmatin, tapi tetap tadi juga balance antara kehidupan akademik dan non-akademik, karena again soft skill juga diperlukan di kehidupan jangka panjang setelah bekerja, dan yang paling penting tuh percaya diri. Pede ya. Itu ya akan kepake banyak sekali ketika ketemu orang-orang orang-orang asing gitu dengan beda background dan segala macam. Kepercayaan diri kita tuh penting sama cara kita berkomunikasi dengan orang banyak. Itu sih dua itu. Oke, bener sih. Pede aja, jangan minder gitu. Mungkin kalau misalnya mau daftar yang Leaders for Indonesia atau mau daftar manajemen trainee gitu istilahnya dimanapun, kita kadang kan suka minder dulu, bukan berasal dari universitas nomor 1, nomor 2 di Indonesia gitu, bukan lulusan luar negeri, tapi percaya aja gitu dulu sama kemampuan kita gitu ya Kak Agnes istilahnya. Betul. Kalau kita qualified, kita pasti akan lolos kok dan pasti akan diterima juga gitu. Nggak memandang kamu dari universitas mana. Benar. Anyway, kalau nggak keterima jangan sedih juga ya, berarti nggak jodoh aja gitu. Mungkin jodoh bukan jalannya aja. Ya, betul. Itu berlaku untuk semua program dan semua pekerjaan ya, Kak. Betul. Dulu aku beasiswa Astra nggak keterima loh. Gagal di psikotes. Aku juga Astra First juga. Iya, benar. Tapi malah yang Leaders for Indonesia keterima gitu. Jadi memang ada, tiap orang ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Benar. Ya, aku juga Astra First gagal kok. Iya, aku sampai kayak gitu. Bahkan apa aku kurang pinter gitu, psikotes aja tuh nggak lolos gitu. Iya, makanya apa aku dikira gila gitu. nggak wajar ini suka aja gitu. Iya, benar-benar sih. Tapi emang jalannya ya berarti bukan di situ aja, bukan betul. Even aku tuh pernah daftar beasiswa yang mungkin nggak seprestigious YLI sama Bank Indonesia yang aku dapat. Aku tuh apply PPA loh, beasiswa PPA tuh aku gagal loh Kak Agnes, nggak tahu kenapa. Bisa, iya kan? Jadi kayak padahal kayak secara ini kan ya PPA masih di bawah yang lebih prestigious gitu lah ya, istilahnya beasiswa lain yang gitu. Lebih susah yang makanya kayak kan BI dan kayak heran juga gitu kenapa nggak lolos, tapi ya udahlah, kalau misalnya kita gagal nggak boleh disedihi gitu ya, nggak boleh disedih terlalu lama. Masih banyak jalan menuju Roma guys. Betul. Masih bisa lewat banyak hal yang lain. Oke, jadi thank you banget buat Kak Agnes yang udah bersedia kita invite untuk sharing-sharing di sini. Ya. Semoga juga adik-adik kita di sini bisa dapat banyak pembelajaran nih tentang soft skill, tentang sedikit-sedikit tentang dunia kerja, terus juga tentang program manajemen trainee dan lain-lain nih. Dan kalau misalnya teman-teman di sini kira-kira masih membutuhkan informasi lagi tentang dunia kerja ataupun sharing-sharing dari industri dan juga perusahaan lain, stay tune di channel ini dan jangan lupa di-subscribe karena di minggu-minggu selanjutnya masih akan ada episode berikutnya lagi. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Thank you buat Kak Agnes. Semoga Kak Agnes sehat-sehat selalu, happy selalu. Semua. Ya, amin. Iya, dan sukses di karirnya. Dan buat teman-teman di sini, juga. Amin. Dan buat teman-teman di sini juga stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you. Bye-bye.